tatkala bisikan nafsu itu muncul di dalam diri seorang hamba yang sudah bertakwa, maka tadzakkaru lan iki Pak, mongko podo bali sapa takwa muttaqin mang datang Allah. Tadzakkaru mongko ngecoki wasilah dzikir mau eling terhadap Allah, sehingga ketika saat beliau itu mau dijatuhkan si nafsu, sampai langsung ati bali nang Gusti Allah, sadar kalau itu bukan dari makhluk tapi sangka Gusti Allah. Lah ngene ku angel Pak, angel dan tidak bisa bagi siapapun yang belum bertakwa, dan mudah bagi jenengan yang sudah bertakwa. Apalagi jenengan ini di golongan, mohon maaf, di golongan jenengan iki dikekasih Allah di kamil. Kalau di fana ini isi kejelungup, banyak kejelungup banyak terpresetnya. Kalau kamil sedikit, apalagi jenengan di bako, waduh ini sudah enggak belas, kosong. Jumpa lagi di channel saya, channel yang memuat secara keseluruhan video siaran tunda kajian Islami ataupun bagian-bagian tertentu dari keseluruhan video siaran tunda kajian Islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, jamaah ingkang rawuh, panitia, pengurus pengajian ilmu tasawuf di Kecamatan Candi, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan sesuatu yang spektakuler. Listrik asale mati dadi gak mati, ya dah. Udan asale udan dicegah Allah ra udan. Lah ngono kuwi sebagian di antara anugerah Allah yang terkecil. Mungguh Gusti Allah, tapi mungguh jenengan kalih kula itu anugerah ingkang agung. Akhirnya mriki mboten kudanan. Pun dalu niki kula akan bahas
Solusi tatkala hati tergoda oleh nafsu. Solusi tatkala hati tergoda oleh nafsu. Hal ini Allah berikan solusi ini di dalam surah Al-A'raf ayat 201. Al-A'raf ayat 201. Sebagai sunatullah, hukum sing mesti terjadi pada hati yang gayuh berjalan menuju dan bertemu Allah fisabilihi wajahidu fisabilihi, wajib jatuh, wajib lalai, wajib napa cara wong mlaku kejegal ngoten lho, terus tiba napa kesandung. Nah, dijegal nafsu akhirnya jatuh, sehingga perjalanan ini agak tertunda. Mestine setengah jam atau sak jam sampai sepandi, tadi karena ada macet di Bangsal, ada kaitannya dengan acara pelantikan Polri, akhirnya berasak lewat sawah mencari jalan alternatif. Kau umpomo tadi ngikuti jalan yang semestinya, ya mungkin dereng nyampe mriki. Dan itu sebagai sunatullah. Apa? Hukum Allah yang dihadapkan dan dijatuhkan terhadap diri hamba seseorang dalam rangka ngambah gayuh dalan nuju Allah. Mpun heran nek umpami jenengan iki pun ngagem wasilah, ngagem tali langsung nang Allah yaiku dzikir, terus sok kadang lali, pun heran. Kadang sholat 3 rakaat, sing sak rakaat bisa sambung 2 rakaat blakrak. Mpun heran, mpun heran. Karena ingatlah posisi kekasih Allah iku wonten 3 tahap. Musyahadatul fana, musyahadah yang Allah berikan terhadap hambanya itu bisa ketemu Allah, tapi durasi waktunya itu sedikit. Berarti Al-Qur'anul Qadimi dereng angsal tulis. Mpun nyalano panitia. Boten pelanggaran. Kedua, musyahadatul kamil, sedikit lalainya. Kemudian musyahadatul baqa, sudah tidak pernah lalai. Iki golongan-golongan tahapan si hamba ketika gayuh menuju jalan dan bertemu Allah, wonten 3 tahap iki Pak. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu terkait masalah ingat atau dzikir. Mengapa kok dzikron katsiron, terus menerus lakukan, ada di situ. Bapak Ibu, ini sebagai muqaddimah sebelum kami
masuk dalam surah Al-A'raf 201, mungkin sebagai iklan pengumuman aja, mulai khusus Sidoarjo, rutinan Sidoarjo niku terjadi 3 sasi 1 kali. Oleh karena tempatnya ada 3 ya, 3 kali 3 bulan satu kali. Di Krian Keraton, Perum, terus ini mulai 2025. Nanti di situ. Jadi tak mulai Januari itu di mana itu? Di Krian Keraton. Februari terus di Perum. Maret niku poso. Berarti jatuhnya nanti di bulan 4. Lho ngoten nah. Paham nggih? Berputar gitu. Itu permohonan khusus saya datang panjenengan karena saya biar lekas cepat selesai penulisan kitab. Paham nggih? Jadi mohon maklum estu pangestune datang jenengan. Jadi mohon waktunya. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqau sak temene wong-wong sing padha takwa. Niki orang-orang yang sudah memegang 3 hal takwa ini, ilmu, amal, istiqomah. Tak ringkes, orang-orang yang hatinya sudah memegang wasilah langsung pada Allah, bukan pada makhluk. Seseorang yang hatinya itu betul-betul sudah Allah izini, sudah Allah wasiatkan, sudah Allah wariskan dzikir sirul asror, ini namanya orang yang takwa. Iku idza massahum, tatkalane bayang-bayangi apa taifun piro-piro bisikan kang jahat atau pikiran kang jahat, nyatane bisikan kui minasyaitani saking nafsu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika dia itu dibayang-bayangi pikiran sing elek sangka nafsu, bisikan yang jelek dari setan. Napa bisikan sing jelek? Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak ati sampean lali nang Allah, ngejak hati sampean supaya nggak sadar kalau semua apapun yang terjadi itu sumbernya dari Allah. Nggak boleh sadar situ. Dipaksalah hati ini untuk bersaksi, melihat, memandang, mengimani sumber persoalan sangka makhluk. Ini nafsu. Tatkala bisikan nafsu itu muncul di dalam diri seorang hamba yang sudah bertakwa, maka tadzakkaru lan iki Pak, mongko padha bali sapa takwa muttaqin mang dateng Allah. Tadzakkaru mongko ngecoki wasilah dzikir mau eling terhadap Allah, sehingga ketika saat
beliau itu mau dijatuhkan si nafsu, sampai langsung ati bali nang Gusti Allah, sadar kalau itu bukan dari makhluk tapi sangka Gusti Allah. Lah ngene ku angel, Pak. Angel dan tidak bisa bagi siapapun yang belum bertakwa, dan mudah bagi jenengan yang sudah bertakwa. Apalagi jenengan ini di golongan, mohon maaf, di golongan jenengan iki di kekasih Allah, di kamil. Kalau di fana ini isi kejelungup, banyak kejelungup, banyak terpresetnya. Kalau kamil sedikit, apalagi jenengan dibakok. Waduh, ini sudah enggak belas, kosong. Sehingga ketika dia lalai, hatinya idza wuqi'a al maksiata, tatkala dijatuhkan dia dalam maksiat, maksudnya maksiate ati iku lali, dia langsung iling. Ilingnya bagaimana? Yang membikin lali ya Gusti tadzakkaru. Ngoten. Lah, ketika saat detik-detik si muttaqin ini kembali kepada Allah, faidan mongko dumadaan hum utawi mereka, faidahum mongko tatkalane dumadaan hum utawi mereka muttaqin iku mubsirun, akan tahu apa celone atine dewi, akan tahu letak kesalahan mereka, bahwasanya lalai itu termasuk maksiat. Sadar. Akhirnya walaupun dia kepleset, dia tidak terhanyut terlalu lama dalam jatuhnya, dia langsung kembali lagi pada Allah. Ini kalau yang sudah di kamil. Kalau di fana, si leren rokokan si, jadi kepleset si leren rokok, artinya apa? Nunggu lama dulu. Kalau masalah sudah selesai baru teringat, iya kabeh mang sangka Gusti, baru sadar. Tapi kamil mboten, ketika kepleset tadzakkaru, maka dia itu saat itu juga langsung bali eling datang Allah. Artinya sadar kalau semua ini sumbernya lalai iku sangka Gusti Allah. Apalagi dipakok. Dua golongan kamil dan fana ini Allah masukkan golongan mahfud. Artinya makom mahfud iku makom dimana walaupun jenengan jatuh terlalu lama pasti Allah angkat lagi. Wong jenengan ilinge yo Gusti Allah sing ngelingno, laline ya sing nglalekno Gusti Allah. Memang fakta di lapangan koyo nafsu, tapi bagi mutakin sing isok bali akhirnya nyawangi Allah. Tapi yang belum bisa kembali sik nuduh nafsu wae. Sik nuduh nafsu, iblis atau setan. Sing bayang-bayangi ku setan. Tapi memang itulah proses pengajaran ilmu itu kudu dipahamke. Kalau belum ke akad, belum detik-detik di negeri akad, ya mesti siapapun kita harus ngomong nafsu, ngomong manusia,
roh, ngomong Allah, ngomong malaikat, itu masih ada semuanya, masih ada. Dan ini memang harus gitu untuk memahamkan ilmu. Tapi detik-detik kalau jenengan ini dikatakan golongan orang muttaqin yang ingat pada Allah, sadar, maka semuanya sudah tidak berlaku lagi. Manusia, nama roh, makhluk, nama Allah, nama iblis, malaikat, nama iblis, nafsu, malaikat, warid, udah wis gak berlaku maneh. Sama halnya jenengan kalau sudah sampai di sini, tujuan sampean syariati sepeda motor wis parkir, dalan ya wis ditinggal. Tujuan hakikat sampai tujuan nyatane yaiku marifat. Wis ana kene. Duduk manis. Walaupun malam ini nggak bisa lama. Karena memang terus Mbah Yai tadi karena habis ini ada waktu lagi kami di Kemiri Mekaten. Pun kesimpulannya ngeten Pak. Tetap tak wenehi pertanyaan bapak satu, ibu satu nanti. Kesimpulannya ngeten. Jenengan iki ditaruh Allah di mana? Muttaqin ini. Fana ataukah kamil ataukah bakok? Wis gak usah sampai iki ngatur Gusti Allah. Ketika jenengan kali kula ditaruh di fana, pesene iki Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam la tatruk adzikra li adami huduri kama Allahi bihi. Dzikir wasilah iku pegang semampu jenengan. Wis, walaupun jenengan sering dijatuhna Allah, ikhlas ridho. Walaupun jenengan dilalaikan Allah dengan cara berbagai persoalan sedang atau berat sehingga jenengan lalai, ridho, ikhlas nang Allah. Satu sisi dzikir tetap dipegang semampunya, monggo rapopo. Lawan sing dadekno eling ya Allah, sing dadekno lali ya Gusti Allah. Di kamil nanti jenengan perubahan pasti ada kalau melaksanakan apa yang dikatakan tadi, memegang teguh tali Allah. Bahkan sampai di bakok atau maksum. Udah. Sing penting miturut dawuhe Syekh Ibnu Athaillah itu apapun alasannya, dzikir kuwi jo ditinggalke. Dzikir itu pegang teguh semampu panjenengan masing-masing. Shadaqallahul jadi aku ya pingin sondok suwe jagongan Pak, ngaji pingin suwe, tapi apalah daya karena Allah membagi waktu sana umat ya gini umat. Sing jelas untuk 2025 tadi saya katakan 3 bulan 1 kali untuk setiap tempat. Nggih. Kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sekarang kami berikan terhadap Bapak dulu. Ibu nomor kali. Monggo menawi Bapak-bapak masih ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Tolong Pak Operator miki diunekke. Nah. Sampun. Selamat malam Pak Rosid. Nama saya Uki Setiawan. Iya. Dari daerah Suko. Sedikit rangkaian yang jenengan dari daerah Suko. Suko. Iya. Mojokerto. Enggak sini. Oh, di sini ada Suko iya, juga. iya. Nggih. Saya barusan pindah warga negara di sini setelah pindah dari Surabaya.
Oh gitu. Monggo monggo. Dari yang jenengan tadi utarakan, saya nggak jadi bertanya. Itu yang pertama. Karena jelas harus melampaui dualitas. Itu yang pertama. Mungkin sedikit agak menyimpang. Insya Allah bulan kemarin sudah pernah disampaikan di sini. Gitu. Mengenai untuk masuk Islam secara sempurna. Bukan. Secara tuntunannya Kanjeng Nabi, itu kan harus melalui 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam pelajaran Sirul Asror, kok lebih menekankan tentang Gusti Allah. Tentang Gustinya. Lah, Muhammad Rasulullah ini di mana? Ngaten nggih. Iya, sebentar Gus. Belum selesai Pak Rosid. Ketika Muhammad ini seolah-olah nggak direken ataupun nggak kereken, bagaimana adab kita terhadap Sirul Asror dan bagaimana aplikasi kita tentang hal tersebut? Kok seolah-olah kabeh Sirul Asror ada 3 tingkatan, tingkatan yang istilahnya itu Hakul Basiroh, Ainul Basiroh, sama Su'aul Basiroh. Bagaimana istilahnya aplikasi kita terhadap Muhammad Rasulullah? Seperti itu, terima kasih. Nggih. Pak Rosid. Ngapunten. Nggih, sami-sami. Segala apapun pertanyaan itu mesti ada jawaban. Segala apapun persoalan mesti ada solusi. Bagaimana kita mengaplikasikan Allah di dalam wujudnya pada dunia atau Muhammad, sehingga kita berdampingan di dunia ini tidak ada gap antara kita dengan golongan am. Inilah Bapak Ibu, mengapa saya ditakdirkan Allah untuk memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syar'i tetap berlaku, tapi bagi orang-orang yang sudah sampai mencapai derajat muttaqin haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka secara jasmaniah jenengan kali kula sebagai makhluk itu ketatrapan hukum syariah, tapi ruhaniah Anda syariatnya justru akan menjadi hakikat. Sehingga Muhammad Rasulullah itu seakan-akan, seolah-olah isi kanggo sama dengan gini. Oke, iki air itu makhluk tidak jauh berbeda dengan kita, bahkan dengan Rasulullah Muhammad, para nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dalilnya. Kalau Allah itu merahmati terhadap para nabi atau terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Allah merahmati, mensyafaati terhadap air. Dengan begitu seolah-olah air ini bisa mendatangkan perkara mudorot dan manfaat. Perkara mudorot, jenengan tenggelam ning air kaisa ambekan, mati mboten? Mati, mudorot. Manfaat bisa menghilangkan
rasa haus. Padahal di dalam Al-Quran bicara tentang makhluk, semuanya berbicara. Kalau nggak salah ada berapa surat itu? 11 kalau nggak ada. 11 ayat kalau nggak salah. Mohon dicek. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Siapa selain Allah? Berarti disebut makhluk. Lah, memang seolah-olah air ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu makhluk ya, bisa memberikan syafaat dan tidak. Seolah-olah. Artinya seolah-olah datangnya semua itu sungguh demi Allah, dari Allah Subhanahu. Ini kalau kita betul-betul sudah mencapai makrifat. Kalau belum, mboten saged. Mboten saged, Pak. Iman ini nggak bisa dipaksa. Sehingga mengapa ditampilkan tauhid la ilaha illa anta, supaya hati jenengan Allah itu terasa dekat, dan di dalamnya ada pengajaran kesadaran diri kalau selama ini hati ruh kita itu dolim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah berupa makhluk tadi. Inilah pentingnya ilmu tasawuf, pentingnya ilmu tauhid. Inilah sesungguhnya Islam itu, Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Pasrah. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggih agamane ya Islam. Maksudnya Islam agama yang didik hati sampean tentang ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhan. Itulah Islam. Sehingga dengan pasrah itulah akan mendapatkan keselamatan. Jadi mohon maaf, sebetulnya itu hukum hakikat itu diaplikasikan di tengah-tengah hukum syariat, sehingga bentuk kolaborasi antara hukum syariat dengan hakikat hanya bisa berdampingan dan dilaksanakan ketika jenengan kali kula memakai sistem wasilun. Dan ada dua sistem, wasilun dengan majedubun. Kalau majedubun wis ainu reken you. Nah, ngaten. Dadi wis gak ngreken hukum-hukum wong liya. Dia secara fisik tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang di tengah masyarakat. Wis mau gembul bojo, mau gembul anak, moh gembul konco, wis ora nyambut gawe, bendina gembul garangan. Ngoten. Paham nggih? Pun niku bentuk aplikasinya, sehingga letak Muhammadnya bagi hati beliau yang sudah bersirul asror itu fana. Imannya murni, ketauhidannya pada Allah. Inilah yang namanya Esa. Walaupun secara dohir Muhammad makhluk itu dilihat dari kacamata syariat masih berlaku. Ringkesing ngenten, Pak. Kita melakukan apapun secara dohir, orang umum mengatakan kita yang melakukan, tapi hati jenengan sudah tidak lagi mengakui kalau jenengan yang bisa melakukan. Tapi siapa? Allah. Wujudnya dalam diri jenengan itulah hidup yang bisa melakukan.
Sehingga sistem orang Jawa nyun sewu, wayang iku sudah tidak mengakui kalau dirinya yang bergerak, kalau dirinya yang melakukan, kalau dirinya yang bicara, yang mendengar. Jadi wayang sudah tidak ada pengakuan itu. Terus justru yang ngaku bisa bergerak, bisa berucap, bisa mendengar, iku mah sing sidalang mekaten. Nggih, langsung Ibu. Isih mangan. Ya wis. Wonten monggo, nek pancen wonten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Bapak nggih Gus nggih. Nggih. Mungkin kula biyen nggih ngoten sami. Bape dari kecil kan mlebetin niku nggih Muhammad yang seperti niku nggih pengajarane. Dadi tertanamnya dari kecil niku awake dhewe ngaji kan pun nggih jalannya dan prosesnya seperti itu. Pertama nggih berontak singen Gus nggih. Kok seperti ini ngoten. Tapi lama-lama akhirnya ngeten. Niki kula ibu-ibu sing lek terlalu mendetail teng kitab napa ngoten mboten patek paham. Dadi dipaham-paham sing bahasa keseharian mawon. Bagi kula niku Kanjeng Nabi Muhammad niku tetep makhluk yang diciptakan Gusti Allah, sama makhluk tapi tetap buat saya di atas kita. Untuk buat saya bukan lagi itu, tapi cinta tetap dari hati niki Gus. Gusti Allah nomor setunggal. Dan Muhammad tetap sangat berjasa. Oleh mboten enten Kanjeng Nabi Muhammad mboten enten Islam. Mboten ngertos Quran. Mboten ngantos angsal tuntunan sing kados dipelajari ngeten iki. Dadose Kanjeng Nabi Muhammad niku mungkin nek salah nggih dibeneraken nggih Gus nggih. Monggo. Buat saya niku saya jadikan thariqah atau jalan menuju Gusti Allah yang lebih cepat dengan mengikuti semua tuntunannya, mengikuti semua kepribadiannya. Dadose kula mempelajari Kanjeng Nabi itu kesehariannya, tindak tandukipun, bahasanipun, Rahman Rahiminipun, kesabaranipun, penerimaanipun, kepasrahanipun. Dados ingkang kula pelajari niku Gus. Dados Kanjeng Nabi Muhammad kula dadosaken thariqah utawi jalan menuju Gusti Allah. Mekaten niku leres napa mboten Gus? Nyuwun pengarahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh nggih setunggal malih. Kula nate mireng uang-uang iku mek nyawang memandang Muhammad itu nama. Pandanglah Muhammad, Nur Muhammad. Setiap manusia itu adalah Muhammad, sebab Muhammad itu artinya katanya itu terpuji. Itu maksudnya bagaimana Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin yang hadir sedoyo semua yang di sini atau yang di luar lagi mendengarkan, proses sejarahnya tidak jauh berbeda, nggak jauh berbeda. Saya yakin kita itu seperti itu semuanya, dan itu memang terjadi pada diri beliau. Kakek kita yaitu Nabiullah Adam alaihis. Itulah proses innalillahi
Lah proses wa inna ilaihi rajiun itu kan manusia ada dua golongan. Ada wa inna ilaihi rajiun ketika betul-betul secara fisik syariat mati, ada yang belum. Kanjeng Nabi Adam ikuti tangkleti Gusti Allah. Perbedaan antarane ana ning surga ambek ana ning donya enak endi Dam? Otomatis jawab enak di surga. Lah kuwi kepingin isok bali nang negeri asalmu to Dam? Injih Gusti. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya Nabi Adam wajib menerima kalimat. Wajib. Sebab kalimat inilah jalan untuk beliau itu bisa kembali. Apa itu yang disebut kalimat? Adalah wahyu Allah. Apa yang dimaksud wahyu Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Bimbingan, pengajaran khusus tentang mengesahkan Tuhan. Itu kalimat. Kalimat. Sehingga miturut ayat ini disebut kalimat ulama sak donya iku debat. Debat yang bisa menemukan satu jawaban tentang kalimat ternyata adalah ulama-ulama yang sudah di akhirat baru bisa menjawab. Ternyata kalimat itu adalah wahyu. Wahyu iki khusus menyadarkan hati kita kalau hati kita ketika lalai pada Allah itu maksiat. Ketika hati kita masih ada iman terhadap makhluk itu syirik. Loh, niki gak angger hati orang bisa mau loh Pak ya, nggak bisa dipaksa. Kita sejak kecil memang mengapa miturut zona zaman kita, masa kita harus ditarbiyah syariah. Karena itu modal secara jasmani. Modal secara jasmani. Sehingga anak-anak kita taruh di ponpes, majelis-majelis taklim khusus yang mendidik dan membekali anak itu supaya secara jasmani wa amilus sholihah syariat. Tapi ruhaniyah kita belum. Karena itu proses innalillahi. Lah, tinggal anak-anak kita mau meneruskan ke wa inna ilaihi raji'un apa ora. Tinggal kita mau teruskan untuk wa inna ilaihi raji'un ndak. Tinggal kita mau menerima kalimat tadi apa ndak. Kalau kita yang umur sudah di atas 30, 40 bahkan ada yang 50 kok mengatakan tidak mau, ya mohon maaf. Apakah kita menunggu qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan, ketika perkara yang mengagetkan datang? Apa menunggu itu? Kematian. Kalau menunggu kematian, bagaimana Allah jawab? Qad khasira, teman-teman rugi, teman-teman sengsara, sapa alladzina wong akeh. Qad khasira alladzina kafaru biliqa'illah, sungguh sengsara
bagi kita yang ingkar, tidak mau untuk bertemu Allah. Ya ini. Mau-mau nanti kalau perkara yang mengagetkan datang. Itu namanya Pak Bu, matahari sudah muncul dari barat. Ya terserah. Dilihat dari itu seakan-akan seolah-olah, mohon maaf, makhluk Kanjeng Nabi iki berjasa. Karena minadz-dzulumati ilan nur. Seakan-akan berjasa. Seakan-akan seolah-olah tuh ya. Memang kalau kita masih di taraf di situ nggak apa-apa. Karena proses, makanya tadi saya katakan sunatullah. Tapi jangan berhenti. Jenengan tadi dawuh kalau tidak ada Kanjeng Nabi, ya nggak mungkin umat ini akan tinggalkan apa? Berhala, nggak mungkin. Akan tinggalkan alam kegelapan, nggak mungkin. Memang Pak Bu, ini kalau kita memandang dari kacamata syariat. Tapi tolong dong, jenengan juga memakai kacamata hakikat, kacamata sing asli. Iku dari mana? Terang benderang itu dari mana? Bisanya kita sadar itu dari mana? Kita terjerumus di jurangnya nafsu itu asalnya dari mana? Dulur kula sing wonten Kapitayan niku ya, ana sistem sangkan paraning dumadi. Lah dulur kula sing ana Islam, innalillahi wa inna ilaihi, wis beda bahasa. Jangan menjadikan jenengan iki Yon sewu saling ngeklaim bener dewe-dewe nyalahno orang. Jangan beda bahasa nggak ada masalah. Gusti Allah gak memasalahkan kok. Dalam satu ayat Allah katakan, aku tidak akan ngutus siji rasul dalam kaum itu kecuali minkum, dari golongan kaum itu sendiri, untuk menyadarkan hatinya umat kepada Allah. Artinya kalau kaum kita sendiri mesti memakai bahasa kita sendiri. Dengan begitu maka nanti akan gampang dipaham. Misalkan jenengan tak tahu siai dengan bahasa Inggris, ya plunga-plungu. Tahu plunga-plungu nggih? Tidak bisa. Ya dengan bahasa kaum kita. Allah akan mengutus utusannya itu minkum, dari golongan kita. Golongan kaum berarti memakai bahasa itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu gak salah Bu, karena itu proses setiap diri manusia. Cuman biar kita itu tidak hanya memakai kacamata sisi yang satu, seolah-olah, pakailah kacamata yang asli juga. Asli nih kabehku sopo yo. Lah gitu loh, songkon diyo. Ingat, Allahu khalaqakum. Lah inilah hukum syariat Allah. Sesungguhnya utawi Allah iku yang menciptakan seluruh makhluk. Tapi jangan berhenti ayatnya. Wama tak malu. Dan apapun yang timbul dan muncul dalam diri manusia seolah-olah dari manusia, tapi aslinya dari Allah. Intinya jenengan kali kula bisanya kesini karena digerakkan Allah bisa sampai
kesini. Nek nemen notoke jenengan makom akad jam'i wis gak gelem ngomong manungsa ati. Wallah kabeh ning ati lho ya. Wallah. Dadi wis ngomong nih sing asli Allah. Iki lho asline Allah iku sing di asli. Wis gak ngomong lawane asli kok apa? Mboten palsu. Mitasi. Nah, KW lah. Nggih KW. Dadi ana KW ana asli. Lah. Dua kacamata ini selalu beliau pegang yang melewati jalur wasilun seperti itu. Wis yang kedua, masalah disuruh melihat Nur Muhammad. Pun ya. Sakniki kula tulis mawon ben kaget yo kaget karepmu. Di dalam diri ruh, katakan ruh ki makhluk, itu ada rasa. Rasa itu iman. Iman yang sudah ihsan. Di dalam rasa itu ada cahaya. Cahaya. Ini maksudnya adalah nur ma'rifat. Di dalam nur ma'rifat itu ada urip sing dikarepno Allah. Ini proses. Jikalau kau ingin wa inna ilaihi raji'un, roh ini harus kenal rasa, harus dandani iman yang benar yang disebut ihsan. Ini harus punya wasilah, harus punya tali langsung roh datang Allah. Setelah beliau ini sudah megang wasilah, wajahidu fisabilihi, dan dia berjalan ngambah dalan nuju datang Allah dengan bentuk dia itu selalu berzikir, maka akan muncullah nur makrifat. Disinilah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Apa? Urip wiji kang sak lebeti gesang. Gesang itu berarti Allah. Berarti Nur Muhammad itu adalah sel wiji sak lebeti urip. Nanti kalau sudah ruh ini betul-betul dikatakan amal arif, sudah sampai pada Allah yang disebut wasil, wasola, tumeko, maka sudah nggak ada bedanya. Artinya nama roh rasanya cahaya urip ora enek. Maksudnya jenengan disuruh untuk melihat Nur Muhammad itu, jenengan iki ketika beraktivitas apapun ojo ngakoni aktivitas sumber dari makhluk, tapi sangka urip yaiku Allah Subhanahu. Sebab tatkala tidak ada Nur Muhammad, dunia seisinya nggak akan terjadi. Secara individu loh ya. Umpama jenengan wau kok gak ono roy individu, gak mungkin bisa tutup gini. Ini kalau jenengan sudah di akad mengatakan ruh bukan makhluk, itu nggak ada masalah. Tapi Anda akan bermasalah kalau belum di akad. Itu bermasalah. Sebab makhluk itu ya, roh itu dudu Allah. Allah ya bila ruhin. Tapi mengapa ada ayat yang mengatakan wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku?
Orang nggak mikir. Kalau proses wa inna ilaihi rajiun sangkan paraning dumadi iki penting. Orang nggak paham. Kalau kita lekas kembali kepada Allah itu paling penting. Penting banget. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pentingkanlah terutama Anda ini hubungan langsung pada Allah darul akhirah ini. Sebab Allah menghadapkan atakallah yang berupa darul akhirah menghadirkan anugerah, yaitu lewat kalimat tadi wahyu itu semata-mata Anda itu bisa ada tali hubungan langsung datang Gusti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagiamu ning donya aja ketinggalno. Berarti maksudnya sarengat tetap berlaku. Begitu. Paham nggih? Bapak Ibu wis gak suwe-suwe karena saaken lho niki meh jam 09.00 kurang 15 menit mulai awal sampai akhir. Ini sudah 1 tahun di Spandi dereng nggih. Selama ini barangkali banyak khilaf, ucapan yang kurang berkenan sing jenengan dengarkan. Kalau atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Sesuk bisa ketemu melih 3 bulan lagi. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Mudah-mudahan kalimat ini tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi pada anak putu kita ila yaumiddin bisa menerima. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jika video ini dirasa cukup menarik dan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.